Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Dr. Jane Maritulung STH MPD. Terima kasih Ibu sudah bisa datang ke tempat kami. Terus saya kaget juga senior saya, sahabat saya, Pak Dr. Edi Sulistianto, Deputi BPJS Kesehatan, ternyata ada di sudut kiri. Terima kasih Pak Deputi sudah bisa hadir bersama dengan kami. Terus yang saya hormati ada Bapak Irjen Pol Frederika Lembang. Beliau tadi sempat berpesan ke saya, ya meskipun beliau tidak hadir secara fisik, tapi beliau memberikan penguatan buat kita dalam bentuk sambutan. Dan seterusnya yang saya hormati para orang tua kami atau yang dituakan, para sesepuh dan ketua-ketua kerukunan, ketua adat, simpul-simpul organisasi, para rohaniawan, terkhusus pelayan firman yang juga datang dari Kementerian Agama hari ini, Pak Direktur, terima kasih. Pengisi dan panitia acara, baik yang tampil maupun yang ada di belakang layar, tamu undangan, dan manajemen PT Biro Klasifikasi Indonesia yang sudah memberikan fasilitas tempat bagi kita semua saat ini, serta segenap hadirin yang sangat-sangat saya hormati. Berikut yang saya cintai, segenap keluarga besar Base Sang Tempe yang berkenan hadir. Shalom. Shalom. Pada kesempatan ini pula saya secara khusus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang saya banggakan seluruh panitia yang dengan penuh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan sudah bekerja keras mensukseskan acara Natal KKBS 2024 Syukur Tahun Baru 2025 yang dirangkaikan dengan HUT KKBS tahun 2025. Persiapan yang demikian terbatas dan waktu yang berubah-ubah karena alasan ketersediaan tempat tidaklah menyurutkan niat kita untuk menyuguhkan acara ini semaksimal mungkin. Juga dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa acara ini juga bisa berlangsung berkat dukungan penuh dari Gereja Protestan Indonesia Luwu Jakarta. Terima kasih kepada Gepil Jemaat Jakarta yang sudah mendukung penuh berlangsungnya acara ini. Kepada segenap pengurus Gepil Jemaat Jakarta, mulai dari Pak Pendeta, majelis dan diaken serta seluruh jemaat, saya ucapkan terima kasih. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa membalas sumbangsinya, dan semoga Gepil Jemaat Jakarta sebagai gereja representasi orang Luwu, sebagai wadah masyarakat Kristen Luwu, ya, untuk beribadah dalam suatu gereja ini semakin maju. Sebagai ketua panitia sekaligus mewakili panitia secara keseluruhan, izinkan saya untuk melaporkan rangkaian persiapan Hari Natal KKBS 2024 yang dirangkaikan dengan syukuran tahun baru 2025 dan HUT ke-15 KKBS tahun 2025. Tema Natal kita kali ini sesuai yang sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini diambil dari kisah para gembala dalam Injil Lukas. Kisah ini mengajak umat Kristiani untuk merenungkan nilai-nilai iman, pengharapan dan solidaritas. Makna tema Natal KKBS 2024 adalah: pertama, mengajak umat
Kristiani Bastem untuk menjumpai Yesus Kristus di Bethlehem secara spiritual. Artinya, perjalanan jauh masyarakat Bastem ke tanah rantau di Jakarta ini guna mencari penghidupan yang lebih bermakna harus benar-benar dilandasi rasa kekeluargaan dan kekerabatan tanpa batas. Yang kedua, masyarakat Kristen Bastem harus meneladani semangat para gembala untuk berani melangkah mendekati Sang Juru Selamat dengan segala tantangan berikut, tidak mengabaikan keluarganya yang lain tanpa ada sekat apapun. 3. Makna Natal ini juga mengajak umat Kristen Bastem untuk merespon kedatangan Kristus sebagaimana respon sukacita para gembala atas kelahiran Yesus Kristus di kandang domba yang sederhana, agar masyarakat Kristen Bastem harus menjadikan kesederhanaan itu bagian dari kekuatan kekerabatan dan tidak merasa lebih atau kurang dari yang lainnya. Terakhir, keempat, makna Natal kali ini juga sekaligus mengajak umat Kristen Bastem bahwa warga KKBS secara menyeluruh agar tidak hanya kompak di tanah rantau, namun harus berbuat nyata dalam bentuk kepeduliannya terhadap kampung halaman. Selama ini warga Bastem baik secara individu maupun lembaga seperti KKBS sudah banyak berbuat untuk kampung halaman, khususnya pada saat terjadi bencana alam yang memang kondisi alam kampung kita adalah lereng-lereng gunung yang terjal. Bahkan dari tanah rantau ada warga Bastem yang secara langsung ikut berpartisipasi melalui usahanya membangun kampung halaman di Bastem di bidang energi listrik dengan membangun pembangkit listrik tenaga air dan seterusnya. Di sini ada Pak Robert hadir yang buat PLTA di Bastem. Ya, sudah banyak orang Bastem yang berbuat untuk kampung halaman. Beliau adalah Direktur PT Fajar Pucura Energi Lu yang membuat ya pembangkit listrik tenaga air di Latimojong. Sidang Masa Raya Natal KKBS yang saya hormati, bahwa adapun dasar acara kita pada saat ini mengacu pada keputusan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Basse Santempe nomor 009 SK DPP KKBS 10/2024 tentang kepanitiaan Panitia Raya Natal, Tahun Baru dan Hari Ulang Tahun ke-15 Kerukunan Keluarga Basse Santempe tahun 2024 dengan memperhatikan hasil rapat pengurus dan anggota KKBS dalam rapat perdana panitia pada tanggal 29 Desember 2024 di Sekretariat KKBS yang ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum Dr. Yan Kristianus Kadang SMM dan Bapak Sekretaris Jenderal KKBS Bapak Tandulabi SPD. Beliau juga sebagai penanggung jawab, jadi tidak usah terlalu khawatir, ada penanggung jawab. Kalau kurang-kurang sedikit ada penanggung jawab, ada Ketua Umum sama Pak Sekjen. Hatiku senang Pak ya. Pak Sekjen berdiri dulu Pak Sekjen. Pak Ketua Umum bisa berdiri Pak Ketua Umum. Jangan-jangan ini tidak kenal Ketua Umum sama Sekjennya nih. Ya, hatiku senang. Tepuk tangan dulu. Adapun rincian acara kita sebagai berikut. 1. Kepanitiaan. Seluruh kepanitiaan adalah gabungan warga KKBS baik yang Kristiani maupun yang Muslim tanpa ada sekat apapun, sebagai tanda kekerabatan orang Basse Santempe yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Hal yang sama sudah secara rutin dilaksanakan di hari raya lain buat saudara-saudara kita warga KKBS yang beragama Islam. Dan terlebih istimewanya lagi, inisiasi awal perayaan Natal ini bahkan datangnya dari senior-senior kita yang beragama Islam. Di sini ada Dr. Andus Jaya Lupu, tadi Pak Jaya mana? Pak Jaya, terima kasih Pak Jaya. Dan tidak hanya sampai di situ, para senior kita juga yang lain yang beragama Islam itu bahkan menjadi wakil panitia Natal. Makanya Ibu Dirjen, kalau MC tadi mengatakan bahwa katanya baru kali ini mengadakan Natal
yang Muslim ada, yang Kristen ada. Di KKBS ini setiap tahun kami lakukan hal yang sama. Jadi inilah kekerabatan kita. Ya, wakilnya ini Pak Haji, Ibu Dirjen. Namanya Pak Haji Hamda pada SHMSI. Pak Hamda mana? Berdiri dulu Pak Haji. Ini wakil ketua panitia Natal kita ini, Pak Haji. Kebetulan atas tambahan dorongan beliau ini kita semakin semangat. Jadi kalau beliau bilang, ayo lakukan Natal teman-teman yang Kristen, kita bilang kita gas. Oke. Kedua, pendanaan. Acara ini dibiayai dari hasil gotong royong seluruh panitia yang didukung penuh oleh keluarga besar KKBS, kerabat dan handai tolan serta relasi yang lain terpanggil dan ada rasa memiliki bahwa KKBS rumah besar ini adalah tempat kita semua untuk saling mendekatkan diri dalam menjalin silaturahmi dan pertalian keluarga. Ya, keluarga serumpun di tanah rantau, dan perayaan Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu musim yang tepat guna menjalin kekerabatan itu. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Semangat itulah yang menjiwai tekad kami sehingga ada terkumpul 50.000, terkumpul 100.000, dan seterusnya semakin besar, ya. Lalu kemudian pendanaan acara ini bisa tercukupi. Jumlah kebutuhan dana sekitar 100 juta rupiah. Jumlah dana yang terkumpul, alhamdulillah puji Tuhan, 97 juta rupiah. Tepuk tangan dulu panitia. Belum lagi ditambah sumbangan-sumbangan lain, ya, berupa peralatan, aksesori, dan pernik Natal, khususnya dari Gepil Jemaat Jakarta, sampai bunga-bunga dan bola-bola dan seterusnya dari gereja bisa dibawa ke sini. Terima kasih Gepil Jemaat Jakarta. Saya barusan dapat laporan tercatat ada 500 orang peserta yang hadir, terdiri dari internal keluarga KKBS, pengisi acara, dan para tamu undangan lainnya. Tepuk tangan. Demikianlah laporan panitia ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, baik disengaja ataupun tidak. Tiada gading yang tak retak. Sampai ketemu dalam acara Natal KKBS berikutnya. Semoga KKBS semakin jaya di hari-hari mendatang dan bisa menjadi wadah pemersatu Basse Santempe di tanah rantau. Selamat Natal tahun 2024, selamat tahun baru 2025, dan selamat hari ulang tahun KKBS ke-15. Mesak kada di Potuo, pantan kada di Pomate, kurre sumanga, salama kaboro. Tuhan Yesus memberkati. Mama se na buang matua unti roki kamase
Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jane Mary Tulung STH MPD, kami persilahkan. Selamat malam, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Basesang Tempe, Pak Dr. Hian Kristianus Kadang. Beliau pernah jadi atasan saya sebagai sekretaris Ditjen Bimas Kristen, pernah juga sebagai Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada masanya, juga bersama Ibu Estu juga sebagai masih keluarga Ditjen Bimas Kristen karena sebagai Kepala Biro pada IAKN Toraja. Yang saya hormati Deputi BPJS Kesehatan Pak Dr. Edi Sulistianto bersama Ibu ya. Yang saya hormati Dr. Amsal Yowe yang telah melayani ibadah syukur kita di sore hari ini. Beliau adalah Direktur Urusan Agama Kristen pada Ditjen Bimas Kristen. Yang saya hormati para pengurus DPP, KKBS, ada tadi Pak Sekjen dan seluruh pengurus yang hadir. Yang saya hormati Ketua Panitia, Bapak Maret Samuel Sweke, juga seluruh anggota panitia. Yang saya hormati para sesepuh ya, para tua-tua yang hadir. Mohon izin tidak menyebutkan satu persatu. Tadi juga dari pimpinan Kerukunan Keluarga Luwuk Raya. Ya. Yang saya hormati para undangan sekalian dan seluruh jemaat yang hadir pada acara yang luar biasa di malam hari ini. Hari ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Pemandangan yang sangat indah yang bisa kita lihat, dan betul Ketua Panitia bilang tadi, dalam perayaan ini tidak ada lagi sekat-sekat, bukan hanya sekat antar suku tapi juga antar agama. Saya bahkan tidak bisa membedakan mana yang Kristen, mana yang Muslim, khususnya bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bisa dibedakan karena pakai kerudung, tapi bapak-bapak saya tidak bisa membedakan. Kalau lihat Pak Ian Kadang selaku ketua umum juga, itu tidak, kalau orang tidak kenal, saya pikir beliau Muslim. Saya lihat ada Pak Pendeta David Herson. Selamat datang Pak David. Ini saya dikawal terus sama Pak David untuk hadir di sini. Ya, ini ya. Ya, beliau yang mengawal saya untuk hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi bukan ketua panitia, bukan ketua umum KKBS, tapi Pak David Herson, ya, Pak Pendeta David Herson.
yang saya bisa hadir di tempat ini. Jadi diingatkan terus ya. Terima kasih Pak Pendeta David boleh hadir di acara perayaan ini meskipun saya bukan tuan rumah. Ya. Dan mari kita menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan anugerahnya yang sungguh indah, boleh kita alami bersama. Pada hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam perayaan yang penuh sukacita. Ada 3 momen, 3 perayaan ya. Perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, dan juga perayaan hari ulang tahun yang ke-15 Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe. Tadi saya tanya ke Pak Ketua Umum, Pak Ian, kenapa perayaan Natal baru dirayakan pada bulan Februari? Beliau sampaikan bahwa sedianya bulan Januari ya, tapi karena perayaan ulang tahun Kerukunan Keluarga ini jatuh pada bulan Februari, jadi dirayakan sekaligus. Jadi Natal, Tahun Baru, dan ulang tahun. Tentunya momentum ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai sumber kasih dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Natal mengajarkan kita tentang pengorbanan dan kerendahan hati sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, juga tentang kesederhanaan. Dia juga membawa terang bagi semua bangsa, dan karena itu kita tentunya patut dan sepantasnya selayaknya kita merayakan perayaan ini, karena perayaan ini juga bagi kita semua ini merupakan suatu momen memperkokoh iman kita dan mempererat tali persaudaraan, tali kekeluargaan, kebersamaan sesama KKBS ya. KKBS ya. Barangkali ada yang setahun sekali ketemu ya, bahkan ada yang mungkin ya bisa saja beberapa bulan baru bisa ketemu. Bahkan ada yang sudah sekian tahun baru bisa ketemu dalam acara ini, dalam perayaan ini. Dan saya mengapresiasi kepada Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe yang telah menjaga nilai-nilai kekeluargaan, menjaga nilai-nilai kebersamaan dan juga persatuan dalam berbagai kegiatan yang pasti membangun. Keberadaan Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe tentu saja bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai komunitas yang berkontribusi dalam kehidupan sosial, kehidupan kerohanian, budaya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, merayakan ulang tahun ke-15 Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe tentu menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan penuh dinamika. Namun dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat di antara Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe yang terus bertumbuh dan menjadi komunitas yang solid dan berdaya guna, maka kerukunan ini tetap terjaga. Dan kiranya peringatan ini juga semakin memotivasi kita semua untuk tetap setia dalam karya dan pelayanan serta menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar. Hadirin sekalian, di tahun yang baru ini marilah kita terus berkomitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memelihara kerukunan, serta terus memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Mari kita jadikan tahun 2025 ini sebagai tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh keberkahan, di mana kasih dan damai Natal terus
menyertai kita dan menyertai setiap langkah hidup kita. Dan sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi pelopor dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam suku, beragam agama, dan juga budaya. Dan kerukunan bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, sikap saling menghargai, bekerja sama, gotong royong dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Saya mengajak kita semua untuk terus menguatkan komitmen dalam menjaga persaudaraan antar sesama, menjadikan kasih sebagai dasar dalam setiap interaksi, dan terus membangun dialog lintas iman, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, dengan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama demi terciptanya Indonesia yang damai dan harmonis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal kepada keluarga besar KKBS, selamat tahun baru 2025, dan juga selamat merayakan ulang tahun yang ke-15 untuk kerukunan keluarga ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan senantiasa memberikan kasih dan kemurahannya dalam kita menjaga dan tetap komitmen pada kerukunan keluarga Base Sang Tempe ini. Demikian, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Sekali kita tepuk tangan untuk Ibu Dirjen. Terima kasih. Boleh bergabung bersama kami, Bu. Di sini Ibu Dirjen Dr. Jane Mary Tulung, STH MPD, untuk bisa bergabung bersama kami, Bu, untuk dapat bergabung bersama. Terima kasih. Saya undang juga untuk Bapak Ketua Panitia, Bapak Maret, untuk dapat memberikan cindera mata Natal kepada Ibu Dirjen. Oke, saya juga akan panggilkan juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe, Dr. Rian Karus Kadang SEMM, Bapak juga dapat bergabung bersama kami. Dan Bapak Sekjen, Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe, Bapak Tandu Labik SPD. Lalu Ketua Pembina Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe, Bapak Hajo Ablit Hafid Pasyangan SEMM. Dipersilahkan. Dan yang terakhir, perwakilan dari pendiri KKBS, keluarga almarhum Ibu Albertina Ponto Sumu Patandung, dapat bergabung bersama kami untuk dapat sama-sama mendapatkan momen kebahagiaan di malam hari ini. Dan saya undang untuk Bapak Maret untuk dapat memberikan bingkisan. Dan cindera mata ini diberikan dengan bentuk cinta kasih kepada yang pertama Ketua Umum Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe, lalu Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe, Ketua Pembina Kerukunan Keluarga Base Sang Tempe,
pendiri KKBS, dan juga spesial untuk Dirjen Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh Pak Maret kita foto bersama, dipersilahkan. Ya. Dibuka. Kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat yang sudah hadir berpartisipasi dalam acara ini. Foto bersama. Oke. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Buat tepuk Bapak tangan Ibu sekali lagi. untuk partisipasinya. Baik, selanjutnya kita